Kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya sebelum kita mulai ke materi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmanisa. Untuk gelar yang pertama saya dapat, saya ahli media di bidang akuntansi. Ya, saya sudah lulus D3 akuntansi. Kemudian saat ini saya sedang studi S1 akuntansi di kampus yang sama, yaitu Universitas Garut. Yang mana kemarin D3 saya sudah studi di situ, dan saat ini saya melanjutkan studi saya di S1 akuntansi. Nah, kemudian saya berasal dari Garut, Jawa Barat. Ada yang orang Jawa Barat di sini? Ada Kak. Rahmi, orang Jawa Barat. Oke. Ya, saya berasal dari Garut, Jawa Barat ya. Untuk tempat tinggal saya masih di daerah Garut, yaitu Garut Kota. Cuman kalau untuk lengkapnya nanti bolehlah PC-PC. Oke. Untuk pengalaman mengajar saya mungkin udah sekitar 1 tahun. 1 tahun hampir 2 tahun sekarang. Dari semenjak corona. Dari semenjak kita kuliah online, akhirnya saya berinisiatif untuk membuka kelas online, dan hari ini sudah masuk kepada volume 5. Karena untuk kelas akuntansi yang gratis ini tuh saya buka setiap 1 tahun 2 kali. Jadi setiap semester itu insya Allah selalu ada. Nah, yang kedua, saya tuh pengen minta maaf sama kalian karena kelasnya diundur terus ya. Ya nggak? Ada yang udah nunggu udah lama banget, ada? Iya. Tapi alhamdulillah kalian masih setia menunggu kehadiran saya. Kalian nggak akan nyesel kok udah nunggu saya. Saya pasti tularkan ilmu ya, sedikit-sedikit mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Dimaafin nggak? Dimaafin nggak? Oke. Ya, mungkin alasan saya untuk mengundur-ngundur waktu itu kenapa? Karena ketika saya sudah ada jadwal bareng kalian, entah kenapa selalu ada jadwal yang dadakan, kemudian itu nggak bisa ditinggalkan gitu loh. Jadi akhirnya saya mengorbankan kalian. Saya mohon maaf. Tapi hari ini saya sudah tunaikan untuk pertemuan yang pertama ini ya. Oh ya, untuk kelas kita ini berlangsung selama 3 kali pertemuan. Tapi dalam 3 kali pertemuan itu insya Allah saya maksimalkan untuk materi-materi dasarnya, bekal-bekal untuk kalian untuk mencapai materi yang lanjutannya gitu. Saya lihat berdasarkan data di sini memang kebanyakan dari UT ya. Coba yang udah hadir dari UT mana aja nih? Universitas terbuka. Saya Kak. UT mana Kak? S2. Dari UT mana Kak? Saya Kak Evin. Oke. Yang dari Universitas Negeri siapa? Ada? Politeknik? Negeri atau swasta? Ada. Yang masih sekolah? Yang masih sekolah SMA, SMK ada? Oke, ya beda-beda ya mungkin. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah kita berkumpul di kelas online akuntansi 5 ini. Ya. Ya. Coba saya mau tahu dulu perwakilan 1 orang aja. Motivasi kalian ikut kelas ini apa? Motivasi kalian ikut kelas ini apa? Karena kan saya lihat sekarang tuh udah mulai kuliah online offline lagi ya, udah mulai kuliah tatap muka. Kemudian kalau dengar kelas online tuh kayaknya Iya. apa gitu ya, udah capek gitu karena udah jenuh sama kuliah online. Nah, saya mau tanya, kenapa kalian ikut kelas online ini? Apa motivasi kalian? Silakan on kamera, saya nggak mau kalau misalkan kameranya off. Masa saya sudah meluangkan waktu untuk kalian tapi kaliannya off cam? Gimana coba?
On cam semua yuk. Ada yang mau mengutarakan maksud dan tujuan mengikuti kelas online ini, ada nggak? Coba Gita. Kenapa kita ikut kelas ini? Ingin menambah pengetahuan, Kak. Kita berasal dari mana, Git? Universitas Widyatama. Widyatama. Bandung ya? Ya. Oke, Bandung. Ingin menambah ilmu pengetahuan. Kita semester berapa? Baru semester 1. Semester 1, jurusan akuntansi. Iya. Oke, sih menambah ilmu. Basicnya apa? SMA? SMK? SMA. 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 Linjur. Iya. Gimana rasanya kuliah di akuntansi semester 1 sekarang? Awal-awal kan di SMA nggak pernah ada, maksudnya lintas jurusannya bukan akuntansi, jadinya tuh Iya. pas masuk ke jurusan akuntansi itu banyak yang bingungnya gitu. Banyak yang bingung ya. Kaget, kaget ketemu soal kayak gini gitu. Udah nyampe mana soalnya di semester 1 sekarang kurikulumnya di Widyatama? Udah lumayan sih, Kak. Udah nyampe mana coba? Tahu nggak materinya yang udah dipelajari? Sampai Oke. Yang lain sekarang siapa ya? Lucy. Lucy hadir? Lucy ada tapi nggak ada orangnya. Siti Rahma nih. Saya Tiara tapi pakai punya mama, Kak. Oh. Ya, oke. Semester berapa? Semester 1. Di mana kampusnya? 1 di Universitas Islam Bandung. Universitas apa? Islam Bandung. UII. Universitas Islam Bandung. Unisba. Unisba ya? Oke. Jurusan? Akuntansi. Jurusan akuntansi. Motivasinya apa? Sama sih, Kak, untuk menambah pengetahuan. Nambah pengetahuan. Coba ada yang tujuan lain nggak? Misalkan, Kak, saya pengen jadi mentor. Saya pengen tahu gimana caranya gitu. Terus ada juga yang unik tuh, Kak, saya pengen tahu cara cara bikin kelas kayak gimana katanya. Itu ada yang motivasinya kayak gitu. Tapi saya lupa lagi siapa itu namanya. Yang selain dari Jawa Barat siapa coba? Yang dari Kalimantan ada? Sedikit nge-lag ini jaringan tuh. Tapi suara saya lancar ya? Lancar, Kak. Tapi videonya nge-lag, ya seperti biasa, saya tuh kalau di pertemuan pertama nggak dulu ke materi. Saya tuh pengen ngobrol-ngobrol aja dulu, kenalan, terus nyatuin chemistry gitu kan, biar apa, biar vibes kita sama. Kenapa? Karena dalam pembelajaran itu kan harus match ya, harus nyambung. Entah itu dari segi penyampaian, kemudian penerimaan, itu harus ada ikatan gitu di antara kita tuh. Biar apa? Biar materinya bisa terserap dengan baik, bisa diaplikasikan juga gitu. Oke, yang udah ikut privat 11-11 atau 10-10 siapa di sini? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ini pure pertama kali ketemu saya. Aku. Ya. Oh, Elsa ikut ya? Ada Kak siapa ya yang udah jadi dokter tapi ikut
dari Unpad beliau tuh. Kak Melda ada nggak ya? Ya jadi untuk kelas ini tuh memang latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, ada yang udah kuliah semester 1, ada yang pertengahan semester, kemudian ada yang sudah semester akhir, ada juga yang sudah lulus, sudah bekerja, malah ada yang udah jadi dokter tapi ikut. Karena apa? Karena sedang kuliah profesi akuntansi, tapi kayaknya nggak hadir deh sekarang ya. Pengalaman kalian belajar akuntansi apa? Satu kata untuk akuntansi saat ini bagi kalian. Mudah? Menyenangkan? Susah. Susah? Susah. Susah. Susahnya di mana? Susahnya di mana? Apa yang buat kalian berpikir susah akuntansi itu? Coba Ribet, Kak. utarakan ke saya, curhatkan ke saya biar nanti saya bisa ngasih kuncinya ke kalian. Harus teliti. Kadang kami itu nggak balance, Kak. Gak balance. Oke. Ribet, Kak, kalau mau nentuin misalnya pendapatan atau modal yang lain-lain gitu. Oke, penentuan nama akun ya. Wia apa Wia? Sering bingung sama soalnya. Bingung soalnya. Iya, nanti masuk ke piutang, pokoknya itu deh. Jadi nggak ngerti ya maksud soalnya ya. Iya. Oke, nggak ngerti soal, kemudian bingung nentuin nama akun, terus tadi kata siapa yang nggak balance, nggak seimbang saldonya. Ya itulah memang kasus-kasus di akuntansi itu sangat familiar. Jadi ketika kalian menemukan kasus yang seperti itu, berarti kalian normal. Kalian normal. Gitu. Memang di akuntansi itu seperti itu, jadi nggak perlu aneh. Dan ketika kalian istilahnya baru banget di akuntansi, dan itu adalah hal yang wajar, kalian nggak perlu langsung bisa, tapi sedikit-sedikit ada perkembangan gitu. Minimal apa? Minimal kita tahu dulu tujuan kita ada di jurusan akuntansi itu apa. Coba saya tanya ya satu-satu ya, siapa tahu ada tujuan yang berbeda. Wia, dari Wia ngambil jurusan akuntansi apa tujuannya? Wia, Iya Kak, ngambil jurusan akuntansi apa tujuannya? mau mengasah kemampuan aja. Ngasah kemampuan. Oke, berarti masih abu-abu ya tujuannya ya. Saya acak aja deh dulu. Rahmi tujuannya ada di jurusan akuntansi apa Rahmi? Rahmi Arafah. Rahmi. Amiroh. Tujuan ada jurusan akuntansi apa? Kenapa milih jurusan akuntansi? Kenapa nggak milih jurusan yang lain? Mau nerusin dari SMK, Kak. Oh, SMK-nya udah akuntansi. Ya. Oke, mantap. Evin. Karena kalau dilihat peluang kerjanya banyak Kak. Peluang kerjanya banyak. Tapi prosesnya sulit nggak? Iya Kak. Sulit, gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Oke. Astri Mulyaning sih. Ekoshi. Kayaknya ini anak ekonomi syariah nih. Ya nggak? Pengen mengembangkan usaha orang tua. Mengembangkan usaha orang tua. Oke, padahal kalau mengembangkan usaha orang tua ngambilnya jurusan manajemen deh. Mungkin dari segi pencatatan akuntansinya ya. Iya. Oke. Sip.
secara umum kalian ngambil jurusan akuntansi, ada yang masih abu-abu berarti masih belum tahu ya. Cuman kalian berharap ketika kalian sudah belajar akuntansi itu kalian bisa menjadi seseorang yang sukses gitu kan. Itu pasti harapan yang utamanya. Nah, sekarang karena kalian sudah terlanjur ada di lingkungan ekonomi, khususnya yang jurusan akuntansi atau yang mempelajari tentang akuntansi, berarti kalian harus menerima konsekuensinya. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai tujuan, kita harus kuat juga dalam segi prosesnya ya. Nah, sekarang saya kasih tahu nih, kenapa kita harus mempelajari akuntansi? Karena yang utama, kita itu akan mempunyai posisi sebagai akunting. Tahu akunting? Akunting tahu? Akunting tahu nggak akunting? Apa itu akunting? Profesi akuntansi. Profesi ya. Oke. Nah, jadi itu salah satu profesi kita ketika kita ada di jurusan akuntansi. Memang kalau linear kita konsisten dalam jurusan akuntansi, misalkan D3 akuntansi, S1 akuntansi, S2 akuntansi, S3 akuntansi. Ujung-ujungnya nanti kita bakal jadi seorang akuntan. Nah, yang mana akuntan itu memang ada berbeda-beda ya. Ada yang memang akuntannya yang masih law gitu kan. Contohnya apa? Contohnya di perusahaan. Itu prospek kerja yang bisa kita capai ketika kita lulus S1 akuntansi. Nah, kemudian dari kita mempelajari akuntansi itu kita harus bisa menyajikan sebuah laporan keuangan. Itu tujuan utamanya, Dek. Sebentar, saya ada telepon dulu. 2 menit aja ya, sebentar. 1 menit aja, 1 menit. Sebentar.
Oke, lanjut. Yogi, kenapa barusan udah on cam malah ditutup, Yogi? Cowok-cowok tuh jarang ada yang ikut. Cowok-cowok tuh nggak tahu kenapa. Oke, lanjut. Tadi itu kan baru sampai kita harus mengetahui dulu tujuan kita ada jurusan akuntansi itu apa. Yang sudah mengetahui prospek kerja itu sangat bagus. Sangat bagus. Kenapa? Dalam artian kalau kita sudah mengetahui tujuan kita untuk meraih sesuatu, berarti kita bakalan kuat dalam prosesnya. Karena apa? Karena kita mempunyai tekad. Tekad untuk apa? Tekad untuk meraih yang kita inginkan. Contohnya gini. Amiro pengen lulus S1 3,5 tahun. Contohnya, amin. Maka Amiro itu dalam prosesnya Amiro bakalan yang pertama, tidak ada mata kuliah yang mengulang. Berarti artinya dalam setiap semester itu nilainya harus lulus semua. Yang kedua, minimal setiap semester ambil ke atas. Jadi ambil mata kuliah yang atas. Ketika Amiro di semester 3, ambil mata kuliah yang semester 5. Ketika Amiro ada di semester 4, ambil mata kuliah yang semester 6. Contohnya seperti itu dan seterusnya. Sampai ketika nanti ada di semester akhir, ya 2 semester akhir lah, berarti 7 dan 8, itu pas semester 7-nya itu udah nggak ada mata kuliahnya lagi, tinggal ngambil skripsi aja. Nah itu contohnya ketika Amiro menginginkan suatu pencapaian karena ingin lulus 3,5 tahun, maka di awal-awal kita memang harus capek apa? Ya itu tadi, ngambil kuliah ke atas. Kemudian kalau misalkan nggak cukup ngambil kuliah ke atas, berarti ngambil semester pendek. Artinya ngambil semester pendek itu biasanya ada mata kuliah yang ditawarkan dan kemudian kita ambil. Untuk apa? Daripada kita pas libur panjang tuh kan ada ya di bulan Juli sampai pokoknya pada masa-masa pendaftaran lah. Pada masa pendaftaran itu biasanya ada semester pendek, yang mana itu bisa digunakan untuk mengulang, bisa juga digunakan untuk mengambil mata kuliah ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah kan mengulang, kalau ke atas kita ingin lebih cepat. Nah, itulah contohnya dalam proses pembelajaran di perkuliahan itu. Jadi memang ketika kita sudah mengetahui tujuan, berarti kita bakalan tahu juga prosesnya seperti apa yang akan kita tempuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, nggak jauh beda dengan kita ada di jurusan akuntansi. Kita ada di jurusan akuntansi itu apa sih tujuannya? Yaitu 1, kita harus bisa bikin laporan keuangan. Itu 1. Bikin laporan keuangan gimana caranya? Ada step by stepnya. Kita nggak bisa langsung bikin laporan keuangan dalam bentuk tabel yang mencantumkan laba rugi. Itu nggak bisa. Jadi memang ada step by stepnya, dimulai dari jurnal umum sampai ke jurnal penutup. Proses pembuatan laporan keuangan dinamakan apa? Siklus akuntansi. Nah, tipe-tipe perusahaan pun ada 3. Ada jasa, dagang, dan manufaktur. Yang sering terkecoh dalam siklus akuntansi dagang, jasa ataupun manufaktur itu dari segi jurnal. Kenapa? Karena jurnal itu memang pondasi utama. Pemahaman yang paling dasar yang harus kita pahami itu di jurnal umum, Dek. Di jurnal umum isinya ada apa? Ada analisa transaksi, kemudian ada juga yang namanya penentuan nama akun, ada penentuan nominal, dan yang terakhir adalah debit kredit. Itu yang sering menjadi masalah. Ketika kita belum paham itu cara ngisi jurnal, debit sama kredit pasti aja berantem dia. Kenapa? Karena gak sama saldonya gitu. Ya ibaratnya saya punya 2 adik lah, 2 adik kembar, Dina sama Amiro contohnya. Dina itu kembar sama Amiro. Saya kasih uang jajan 50.000 sehari. Amiro saya kasih uang jajan 20.000 sehari. Apa Amiro nggak sirik? Sirik kan? Nah, debit sama kredit pun sama. Ketika saldonya nggak seimbang, itu tuh mereka marahan, dan akhirnya apa? Ketika mereka marahan, kita yang pusing. Karena kita harus cari saldo di mana nih yang salah ya. Padahal kalau menurut perasaan manusia tuh, kalau bukan manusia ya, mahasiswa akuntansi kalau ngerjain akuntansi, ya khususnya dalam siklus akuntansi, pasti selalu bilang gini kalau saldonya nggak balance atau nggak seimbang. Perasaan kita ngerjain udah bener gitu. Di akuntansi tuh nggak bisa pakai perasaan.
Di akuntansi itu harus pakai ilmu gitu, nggak bisa pakai perasaan. Beda halnya kita dengan si doi gitu kan. Nah, tapi dalam proses pun kita tetap harus pakai perasaan, harus mempunyai rasa suka. Nah, sekarang saya tanya, kalian udah suka belum sama akuntansi? Udah suka belum? Coba jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Kalian suka nggak akuntansi? Baru mulai suka. Baru mulai suka, bagus. Coba jawab dengan jujur, nggak apa-apa kalau kalian nggak suka, karena saya akan buat suka kalian. Bukan suka saya, tapi suka akuntansi ya. Suka akuntansi. Coba suka, tapi sukanya jangan suka kak gitu. Kepaksa itu. Yang nggak suka, cung, yang masih nggak suka sama sekali, ribet, nggak mau, males gitu, ada? Mungkin nggak ada ya. Kenapa? Karena dengan kalian ikut kelas ini pun berarti kalian mempunyai niat untuk menyukai akuntansi. Tepuk tangan dulu untuk diri kalian. Kalau offline rame ini. Saya paling kalau ngajar offline tuh anak-anak yang deket aja gitu, mahasiswa-mahasiswa di kampus saya. Nggak ada yang dari kampus saya yang ikut kelas gratis, paling yang berbayar ya mereka ikutnya. Oke. Kita mulai nih ya. Kita mulai terus. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada kelas kita di volume 5 ini. Yang pertama, saya akan mengajarkan kalian pondasi di jurnal, karena itu materi yang sangat berharga. Kalian bisa pakai jurnal sampai kapanpun. Oh iya, satu lagi, alasan kenapa kalian harus mempelajari dasar, jangan sombong. Jadi anak akuntansi itu jangan sombong. Misalkan kita udah ada di semester lumayan atas, contohnya semester 5. Semester 5 tuh udah mulai merasa paling cutting gitu kan, karena udah mempunyai 2 generasi adik tingkat, 1 dan 3. Nah, ketika kita sudah berada di semester 5 ke atas, kenapa kita nggak boleh melupakan materi-materi dasar akuntansi? Karena materi dasar itu memang digunakan sebagai tes kalau kita mau masuk di mau masuk di perusahaan gitu kan. Khususnya apa? Khususnya untuk bagian-bagian yang ada akuntansinya. Itu pasti yang ditesnya apa? Dasar. Nggak ada yang langsung dites akuntansi manufaktur, nggak ada. Pasti dasarnya. Ketika kalian sudah paham dasar, berarti kan mau dibawa kemanapun nanti pekerjaannya itu pasti paham kalau yang bersinggungan dengan akuntansi. Nah, kemudian siklus akuntansi itu dasar untuk pembuatan laporan keuangan ya. Jadi tanpa siklus akuntansi, laporan keuangan itu tidak akan tersaji. Ada yang udah hafal belum nih? Amiro yang udah dari SMK, siklus akuntansi perusahaan jasa apa? Menganalisis transaksi, jurnal umum, terus itu besar, jurnal penyesuaian, terus Buku besar? Udah buku besar apa? buku besar, jurnal penyesuaian, Ada yang kelewat satu. neraca saldo, neraca laju, Oke. umum, terus laporan keuangan. Laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, Jurnal penutup, jurnal kembali, oke, mantap. Sip. dan dari kita itu lupa. Ya, udah betul. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita di sini khususnya bakalan belajar mengenai pembuatan laporan keuangan lah intinya ya. Tapi materi yang akan saya sampaikan nanti yang menurut saya perlu analisa yang kuat. Jadi saya akan berikan kuncinya untuk kalian selama 2 pertemuan ke depan. Yang pertama materi jurnal umum, yang kedua materi jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena di jurnal umum dan jurnal penyesuaian itu yang memerlukan analisa yang kuat. Kalau untuk buku besar, kemudian neraca saldo, worksheet, dan laporan keuangan, dan sampai jurnal penutup, jurnal pembalik, itu sisa memindahkan saldonya aja. Pondasi utamanya atau dasar perhitungannya apa? Dasar perhitungannya tetap dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Ya, jadi sekali lagi 2 pertemuan ke depan kita akan belajar itu. Untuk apa?
untuk kalian adik-adikku yang saya sayangi, karena kita satu rumpun dalam rumpun akuntansi, berarti saya merasa bahwa kalian tuh adik saya, khususnya yang ada di semester bawah saya ya. Kalau untuk yang semester atas berarti kalian kakak saya. Kalau yang sama semester 7 berarti kalian rekan saya. Jadi kita di sini nggak ada perbedaan kasta, yang jelas kita keluarga akuntansi. Nah, gitu ya. Sip. Masuk materi sekarang. Materi pengantar lah. Pengantar berarti kalau pengantar kan nganterin aja. Nganterin aja ke gerbang. Masuknya mah kalian aja. Sip. Nah, ini materinya. Saya akan sampaikan mengenai konsep dasar akuntansi. Kenapa kita harus mengenal dulu konsep dasar akuntansi? Oh ya, satu lagi. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di-keep dulu, ditulis, dicatat. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan ketika saya merasa sudah ada yang harus ditanyakan gitu. Konsep dasar akuntansi ya. Yang pertama yang harus kita pahami itu pengertian akuntansi. Tolong dibaca oleh siapa ya? Sri Wahyuni. Tolong dibaca dua-duanya pengertian akuntansi ini. Sri Wahyuni ada? Ada teh. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Kemudian, sistem informasi menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Oke, sip. Oke, jadi untuk pengertian akuntansi ini saya ada dua pengertian menurut ahli. Yang pertama di sini menurut Dr. Zaki Bariduan dalam buku Accounting Intermediate. Nah, akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Yang kedua di sini menurut Warren Riffish dalam buku Pengantar Akuntansi 1. Akuntansi itu merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu merupakan suatu kegiatan jasa yang menyediakan data kuantitatif, kemudian dari proses ini akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu dalam sebuah manajemen perusahaan yaitu laporan keuangan selain dari aspek-aspek misalkan yang nyatanya gitu ya. Tapi yang namanya perusahaan besar itu pasti pengambilan keputusannya berdasarkan laporan keuangan. Itu yang pertama. Ada yang mempunyai kesimpulan lain? Coba silakan dikemukakan. Kita belajar diskusi di sini ya. Jadi dalam kelas online akuntansi itu bukan hanya belajar teorinya, tapi kita belajar speaking. Siapa tahu kan kalian bisa jadi mentor, karena saya sudah seleksi ada 3 orang yang terpilih yang udah daftar. Dari 230 pendaftar volunteer yang nantinya akan saya jadikan mentor akuntansi. Mudah-mudahan kalian juga bisa. Ya. Sok. Apa kesimpulan kalian mengenai pengertian akuntansi? Sok, boleh. Apapun itu, boleh dikemukakan.
Ada? Yuk belajar, belajar. Evin, cantik. Silakan kemukakan pendapatmu, Dek. Ada? Malu-malu ini mah. Oke, gak ada? Adalah coba silakan. Sebentar, Dek. Lanjut. Siapa tadi tuh? Wia, Wia. Boleh kalau menurut saya. Vin. Gimana, Vin? Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak yang membutuhkan. Laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan akhirnya. Oke, mantap. Jadi pada intinya laporan keuangan itu untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Nah, jadi ketika hubungannya dengan pengambilan keputusan, kira-kira kalau laporan keuangannya nggak akurat, apa nanti keputusannya bakalan tepat atau tidak? Bisa tepat. Tidak. Jadi kurang Tidak tepat ya. Ketika laporan keuangannya tidak akurat. Bisa aja kan? Laporan keuangan itu ya banyak kasus lah. Banyak kasus yang dimanipulasi, kemudian ada juga yang datanya dirubah-rubah, labanya turunkan, bebannya dinaikkan. Itu banyak kasus yang seperti itu. Nah, memang sebuah perusahaan pasti menginginkan laba yang sebesar-besarnya kan. Tapi ketika ada hubungannya dengan suatu hal, pasti labanya ada yang diturunkan. Apa hubungannya? Contohnya laporan keuangan yang berhubungan dengan perpajakan. Pasti ada perusahaan oknum ya, oknum yang nakal gitu. Ketika berhubungan dengan pajak, labanya diturunkan, bebannya dinaikkan, dan akhirnya nominal yang dikenakan pajakannya itu sedikit. Nah, kita sebagai akunting itu wajib menjunjung tinggi integritas ya, jadi kejujuran. Walaupun kita memang berada di bawah tekanan atasan, kalau sekiranya kita sejalan dengan visi dan misi kita sebagai ya layaknya pekerja yang jujur, punya integritas yang tinggi, tidak hanya mementingkan nominal, baik itu dari segi gaji atau apa ya, jabatan gitu ya, tapi kejujuran itu lebih penting. Sekiranya nyaman atau nggak nyaman itu tergantung kitanya, tapi yang paling penting itu adalah kejujuran kita. Nah, seorang akuntansi itu harus menjunjung tinggi integritas. Untuk apa? Untuk keberkahan kita, rezeki kita gitu. Nah, selanjutnya sekarang balik lagi ke laporan keuangan. Di laporan keuangan itu mencantumkan kelima kelompok. Kelompok yang pertama ada harta. Kelompok yang kedua ada kewajiban. Kelompok yang ketiga ada ekuitas. Kelompok keempat ada pendapatan, dan kelompok 5 ada beban. Nah, sekarang dari kelima akun itu disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa? Ada 5. Boleh dicatat.
laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi. Biar kalian tahu dulu secara umum ya. Laporan keuangan yang pertama laporan laba rugi. Sudah? Sudah dicatat? Sudah. Oke, yang kedua laporan perubahan ekuitas. Sudah? Udah Kak. Yang ketiga, laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima apa Kak? Catatan atas laporan keuangan. Oke. Dari kelima laporan itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan kemudian tata cara penyajiannya pun berbeda. Jadi kita tuh memang mempunyai tugas yang lumayan berat. Tapi seberat-beratnya beban itu kita bakalan bisa memikulnya ketika kita mempunyai keinginan untuk ya menjalankan sesuatu tersebut. Selanjutnya sekarang pemakai informasi keuangan atau pemakai informasi akuntansi. Jadi kelima laporan keuangan itu dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Ya. Jadi yang make tuh bukan pihak perusahaan aja, tapi pihak luar daripada perusahaan itu memakai juga. Yang pertama, untuk manajemen dan karyawan. Manajemen dan karyawan masuk kepada internal perusahaan. Kenapa? Karena manajemen dan karyawan itu berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Pemilik masuk ke eksternal. Ada yang bertanya, kenapa pemilik masuknya ke eksternal kok tidak ke internal? Padahal itu adalah yang memiliki perusahaan. Jawabannya adalah pemilik masuk ke eksternal. Kenapa? Karena pemilik itu tidak bersentuhan langsung dengan operasional. Dalam artian pemilik itu pucuk pimpinan yang paling atas gitu. Top manajemen. Jadi kalau manajemen paling atas itu biasanya hanya menyediakan ide dan mengambil keputusan untuk apa? Untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan mendatang. Contoh, laba kita turun tahun ini. Kita cari dalam rapat itu apa penyebabnya. Nah, nanti ketika sudah diketahui penyebabnya apa, maka kita akan mengambil keputusan apa yang harus ditingkatkan. Entah itu dari segi pemasaran atau penagihan piutang atau juga misalkan penjualan atau apa. Nah, jadi keputusan-keputusan itu tuh intinya adalah untuk kebaikan atau kemajuan perusahaan. Bayangkan kalau laporan keuangannya tidak akurat, nanti acak-acakan juga keputusannya. Mau dibawa kemana perusahaan tersebut gitu? Mau dibawa maju atau mundur kah? Ketika laporan keuangannya acak-acakan. Jadi kita sebagai mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang akuntan atau minimal pengen paham akuntansi aja lah. Ya minimal kita bisa bikin laporan keuangan yang benar. Dasarnya apa? Dasarnya ada di ilmu dasar akuntansi. Di mana? Di jurnal. Secara umumnya di apa? Di siklus akuntansi itu, ya. Yang kedua, di pihak eksternal ada kreditor. Kalau kreditor membutuhkan laporan keuangan itu untuk kebutuhan pemberian fasilitas kredit. Contoh saya sebagai pihak bank, adik-adik sebagai pihak yang membutuhkan uang atau nasabah, calon nasabah bagi saya gitu. Nah, kalian masing-masing punya perusahaan. Saya pihak bank. Kalian mau pinjam uang misalkan sekitar 1M. Ketika kalian ingin meminjam uang 1M, saya pihak bank pasti memeriksa. Memeriksa apa?
memeriksa laporan keuangan. Kenapa harus diperiksa laporan keuangannya? Karena pihak bank perlu memeriksa itu untuk mengukur kemampuan kalian sebagai calon nasabah atau sebagai nasabah nantinya akan mampu tidak untuk mengembalikan dana yang sudah saya pinjamkan. Seperti itu. Kalau dinilai misalkan mampu, maka nanti akan dicairkan. Kalau tidak, ada keputusan-keputusan lain. Contohnya, misalkan pinjamannya sedikit ataupun ditolak, jadi sama sekali nggak dapat fasilitas kredit dari bank. Itu. Yang ketiga untuk investor. Kalau investor itu hubungannya dengan penanaman saham. Contoh lagi nih, misalkan kalian seorang penanam modal di perusahaan saya. Ketika laporan keuangan saya jelek, Evin, mau nggak investasi di perusahaan saya? Enggak. Evin tujuan investasi apa? Buat penanam modal. Modal ya. Dan nanti Evin tuh mendapat timbal balik berupa laba. Nah, kalau misalkan perusahaan saya baik, Evin bakal tergiur nggak kira-kira? Tergiur. Kenapa? Karena ya hubungannya dengan laba. Laba itu pasti hubungannya dengan income kita, passive income. Kalau kita sebagai investor gitu kan. Nah, itulah hubungannya dengan investor. Jadi dengan penanaman modal di sebuah perusahaan. Mudah-mudahan kalian di masa yang akan mendatang bisa menanamkan modal di perusahaan PT yang terbuka. Ya, bisa beli saham. Yang keempat ada pemerintah nih. Pemerintah hubungannya dengan perpajakan, dengan dasar pengenaan pajak. Jadi ya seperti itulah, laporan keuangan itu banyak penggunanya. Untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda bagi aspek-aspek atau elemen-elemen yang berbeda juga. Manajemen dan karyawan dan pemilik itu untuk pengambilan keputusan, kreditor untuk pemberian kredit, kalau investor untuk penanaman saham, kalau pemerintah untuk dasar pengenaan pajak. Itulah yang membutuhkan atau yang menggunakan informasi keuangan. Jadi laporan keuangan itu harus dibuat sebaik-baiknya dan seestetik mungkin. Nggak boleh acak-acakan, harus rapi, harus sistematis. Itulah laporan keuangan. Jadi kalau lihat angka-angka yang ada di akuntansi itu sebenarnya cantik-cantik loh. Apalagi yang wah gitu kan. Saya senang kalau lihat angkanya, apalagi lihat sama duitnya gitu kan. Ya, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya Kak. Boleh. Kak, tadi kan yang karyawan itu masuk di internal. Terus apakah serikat pekerja itu masuk ke karyawan atau beda lagi ya Kak? Gimana Elivia? Untuk serikat pekerja itu masuknya internal atau ke eksternal ya Kak? Masuknya ke internal. Jadi serikat pekerja itu kan karyawan. Serikat pekerja. Kalau serikat pekerja itu masih kerja di situ nggak? Kurang tahu ya Kak. Soalnya cuma dikasih. Oh, oke. Jadi serikat pekerja itu serikat buruh ya? Gitu aja Kak. Serikat buruh ya. Kalau misalkan anggota dari serikat gimana? Lanjut aja Kak. Iya gini. Jadi kalau misalkan yang memegang serikat buruh itu atau serikat pekerja itu masih bekerja di dalam satu perusahaan itu, contoh nih, saya punya pekerja yaitu Elivia, tapi Elivia juga masuk ke serikat buruh, jadi organisasi serikat pekerja, maka Elivia itu bisa dikatakan sebagai internal dan juga eksternal. Kepentingannya apa? Kalau untuk Elivia sebagai pekerja, nanti Elivia itu bisa memberikan sebuah ide dan gagasan untuk apa? Untuk meningkatkan laba perusahaan. Itu Elivia berperan sebagai internal. Kalau Elivia berperannya sebagai serikat buruh atau serikat pekerja, kan itu organisasi eksternal ya. Ya ibaratnya bukan LSM sih, cuman ya masih ruang lingkup organisasi eksternal. Jadi organisasi masyarakat atau ormas biasanya.
Nah, itu untuk kepentingannya apa? Untuk kepentingannya biasanya untuk kenaikan gaji. Untuk kenaikan gaji biasanya. Kan ada yang demo-demo gitu kan. Kemudian ada yang sama seperti demo sih, protes gitu. Tapi mereka membutuhkan laporan keuangan. Oh ya, untuk CSR juga. CSR, tahu CSR? Corporate responsibility, pokoknya tanggung jawab perusahaan. Jadi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar CSR itu. Jadi ada dana perusahaan yang dialokasikan, kalau yang sudah berbentuknya PT ya khususnya PT, kemudian mendirikan perusahaannya di daerah-daerah yang bisa disebut yang skalanya besar lah. Kalau udah PT pasti skalanya besar ya. Itu wajib mengeluarkan CSR atau tanggung jawab sosial. Jadi corporate social responsibility. Nah, ada alokasi dana. Terkadang perusahaan itu tidak mau mengeluarkan. Nah, gunanya serikat buruh atau serikat pekerja itu biasanya menyerap dana tersebut. Untuk apa? Untuk digunakan oleh masyarakat. Untuk pembangunan desa misalkan yang terdampak dari limbahnya, atau misalkan untuk memasukkan karyawan dari daerah sekitar. Contoh di daerahnya Elivia ada PT yang beroperasi dalam bidang tambang emas misalkan, tapi tidak ada remaja-remaja atau khususnya yang daerah Elivia tidak dimasukkan sebagai pekerja di pertambangan tersebut. Nah, tugasnya serikat buruh itu seperti itu ya, minimal kita mempunyai jatah untuk membuka jalan bagi orang-orang di sekitar kita untuk bisa masuk atau membantu mendapatkan pekerjaan seseorang. Bisa juga menyerap anggaran CSR dari PT tersebut, bisa juga untuk kenaikan gaji, biasanya seperti itu. Jadi Elivia sekali lagi, untuk ketika Elivia berada di serikat pekerja berarti Elivia adalah eksternal. Kalau Elivia berperannya sebagai karyawan berarti internal, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa Kak, makasih ya Kak. Siap. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mungkin akan memberikan pembekalan dulu. Kalau dibahas dari PowerPoint sih banyak. Saya akan memberikan pembekalan dulu dari materi yang akan kita hadapi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua. Insya Allah minggu depan ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi, seperti biasa di Selasa malam Rabu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan memberikan bekal berupa untuk penentuan debit kredit. Siapa yang udah tahu saldo normal akun? Yang udah hafal, yang udah di luar kepala lah. Ada? Amiro, coba sebutkan saldo normal akun. Harta di debit, harta hutang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Oke, itu saldo normal ya. Sip. Ada untuk 5 akun ya, saldo normal itu ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi kalau untuk saldo normal sih itu yang debit dan kredit aja. Tapi ketika ada pengurangan atau pertambahan, itu ada mutasi atau perpindahan juga. Perpindahan posisi. Contoh. Bukan contoh sih, langsung aja sekarang. Yang udah hafal saldo normal cuma Amiro aja. Ada lagi nggak? Kalau kalian belum hafal nggak apa-apa, sekarang kan saya ajarin. Coba on cam semua yuk. Untuk saldo normal akun, nih, ini akan diterapkan di pertemuan kedua ya. Saldo normal akun. Kenapa? Karena kita akan membuat jurnal. Jurnal itu kita membutuhkan analisa transaksi, kemudian membutuhkan hafalan nama-nama akun. Nah, sekarang bakalan saya share nanti modulnya, kemudian nama-nama akun, dan juga sekarang pembekalan penentuan saldo normal akun. Ini Dara Ayu. Dara Ayu siapa ya? Oh, bukan. Kirain teman saya Dara Ayu. Dara Ayu ini Dara Ayunita bukan namanya? Bukan ya? Oke. Saldo normal akun.
ketika akun A, B, C sampai E itu bertambah atau akun 1, 2, 3 bertambah, itu ada posisinya, dan ketika berkurang tuh ada posisinya. Sekarang kelompok akun ada 5 ya, kelompok akun ada 5. Oke. 1 apa? 2, harta, 3, utang, modal, modal, 4, pendapatan, 5, beban. Oke. biaya, Ada akun 6, 7 dan lain-lain, itu nggak perlu di ini karena itu mah sifatnya kondisional kalau akun 6 dan seterusnya. Akun yang utama ada 5. 1 harta, 2 kewajiban atau utang, 3 ekuitas atau modal, 4 pendapatan, 5 beban. Nah, antara beban dengan biaya itu sebetulnya berbeda. Cuman kita ada yang menggunakan kata biaya, ada yang menggunakan kata beban. Saya bahas dulu perbedaan antara beban dengan biaya. Kalau biaya itu baru berupa pengorbanan. Jadi pengorbanan itu misalkan kita sudah bayar duluan, tapi kita belum mendapatkan manfaatnya. Contoh apa? Contoh kita bayar listrik token tuh. Tapi kan kita belum mendapatkan manfaatnya secara full kan, baru bayar aja. Nah, itu yang namanya biaya listrik. Kalau beban listrik, kita sudah mendapatkan listriknya dulu, baru kita bayar. Contoh apa? Contoh yang KWH zaman dulu lah, sebelum ada token. Kita kan pasti bayar listrik itu kan ke PLN langsung ya. Ada pembayaran, ada apa sih namanya tuh? Ada ya kayak teller lagi, apa sih disebutnya ya? Saya nggak ngalamin itu bayar listrik. Cuman kita, orang tua kita tuh selalu bayar ke satu tempat yang memang di situ tempat pembayaran listrik. Nah, bebannya dengan biaya beda. Itu berdasarkan posisi kita sudah menerima manfaat atau belum atas apa yang kita bayar. Kalau baru biaya itu baru pengorbanan aja, berarti baru pembayaran saja tapi kita belum mendapatkan manfaat. Kalau beban, kita sudah membayar, kita juga sudah mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Lanjut sekarang 5 akun, 5 jari 5 akun ya. Ini teknik penghafalan saldo normal akun untuk bekal di pertemuan 2. Ini jangan sampai lupa materi ini, materi 5 jari ini, karena kita akan pakai di pertemuan 2 ya. Sekarang satu kali lagi. Yang pertama apa? harta, Oke, yang kedua. utang atau kewajiban, Oke, 3, modal, 4, kita, pendapatan, 5, beban, beban. Oke, sip. Sekarang saldo normal akun. Saldo normal akun. Siap ya? Saldo normal akun itu ada yang bertambah, ada yang berkurang. Sepakati dulu. Ketika jari kita berdiri seperti ini menunjukkan debit. Kalau jari kita berdiri, debit. Kalau jari kita merungkuk atau duduk seperti ini, itu adalah kredit. Ya. Sepakat seperti itu? Ingat-ingat 5 jari 5 akun, jangan sampai lupa urutannya. Jangan sampai lupa urutannya, oke? Sekarang, ketika kelima akun tersebut bertambah, maka posisi jari kita seperti ini. Seperti ini jarinya. Metode ini untuk apa? Untuk kemudahan mengingat saldo normal. Sampai kapanpun bakal kepake insya Allah. Saldo normal itu digunakan untuk apa? Selain penentuan nama akun, kita juga bisa membaca jurnal. Ketika kita sudah bisa membaca jurnal, jadi kita tahu ketika jurnalnya misalkan ada kas di debit, ada pendapatan di kredit, kita tahu artinya. Maksudnya adalah kita mengetahui ada pertambahan kas dari sumbernya dari pendapatan jasa, misalkan seperti itu. Oke, masuk sini. Ketika jari kita seperti ini, maka ini 5 akun bertambah. 5 akun bertambah. 1 saya contohkan. Untuk jempol menunjukkan harta bertambah sebelah debit. Kenapa? Karena jarinya berdiri dan jempol itu untuk akun yang pertama, untuk kelompok akun yang pertama, yaitu harta. Oke. Yang kedua,
kewajiban urutannya. Bertambah sebelah kredit. Alasannya apa? Alasannya karena jarinya duduk ke bawah. Nah, yang ketiga, siapa bisa tebak? Jari tengah. Yang ketiga, modal. Bertambah sebelah. kredit. Oke, mantap. Sri Wahyuni sekarang. Pendapatan. Yang keempat, bertambah sebelah. Kredit. Dina sekarang. Dina, yang terakhir ini akun apa, Din? Beban. Bertambah sebelah. Debit. Sip. Siapa yang udah bisa untuk 5 ini? Mudah sekali. Cirinya apa? Cirinya duduk sama berdiri aja udah. Coba 5 jari. Evin bisa, Vin? Sok, cobain. Bisa Kak. Jari ibu jari itu harta bertambah di debit. Oke, mantap. Lanjut. Di telunjuk itu utang bertambah di kredit. Oke, sip. Dan jari tengah itu bertambah di harta di kredit. Gimana? Jari tengah apa? Jari tengah itu modal modal bertambah di kredit. Oke, mantap. Lanjut. Dan jari manis itu pendapatan bertambah di kredit. Oke, sip. Yang terakhir? Jari king itu beban bertambah di debit. Sip, mantap. Sri Wahyuni mau coba? Silakan, Dek. Ibu jari, harta di debit, telunjuk, utang di kredit. Sebutin bertambah berkurangnya. Bertambah apa berkurang itu? Sambil gini jarinya. Ibu jari, harta bertambah di kredit, di debit, Oke. telunjuk, Ya. utang bertambah di kredit, Oke. jari tengah, modal bertambah di kredit, Sip. terus jari manis, pendapatan bertambah di kredit, Oke, lanjut. Terakhir. linking bertambah di debit. Mantap. Sip. Ada yang lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba, Cung? Boleh, ini ilmu banget ini mah. Oke. Ilmu banget ini mah. Kenapa? Karena bakalan dipakai. Citra mau coba, Citra? Sebelum kita pindah ke yang berkurang. Boleh. Boleh, sok. Silakan. Yang pertama, harta bertambah di debit, jari telunjuk, ibu jari. Ya. Yang kedua, jari liabilitas, hutang bertambah di kredit. Oke. Terus jari tengahnya modal bertambah di kredit. Terus yang keempat, revenue, pendapatan bertambah di kredit. Oke, Dan mantap. yang kelima, expense-nya di debit. Sip. Mantap. Yang lain, ada yang masih mau coba? Kalau misalkan udah nggak ada, katakan bisa semua. Untuk yang bertambah. Bisa? Coba yang lain, bisa nggak? Bisa. 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 Oke, belum semua. Siapa lagi yang belum bisa? Sok, yang belum bisa boleh nanya dulu. Nggak perlu malu.
Ada yang belum bisa? Nanti kita buktikan ya di proses pembuatan jurnal. Oke. Selanjutnya, sekarang yang berkurang nih. Ketika berkurang, jarinya seperti ini posisinya. Jadi kita balikin. Awalnya seperti ini. Kalau berkurang seperti ini. Nah, tadi sudah mengetahui ini artinya apa, berarti otomatis ketika jari kita seperti ini bakalan tahu. Silakan dicoba lagi. Amiro, sok. Silakan dek. Harta berkurang di sebelah kredit. Oke. Utang berkurang di sebelah debit. Harta utang berkurang di sebelah debit. Pendapatan berkurang di sebelah debit. Beban berkurang di sebelah kredit. Oke, tadi harta berkurang di sebelah Kredit. Oke, mantap, sip. Bisa didengar untuk semuanya? Bisa, Kak. Bisa. Oke, saya ulangi lagi ya. Ketika kelima akun berkurang, posisi tangan kita seperti ini. Kenapa saya ajari untuk teori tangan? Karena ini tuh sudah terbukti memudahkan mahasiswa-mahasiswa yang pemula yang berada di jurusan akuntansi yang mengalami kesulitan pembuatan jurnal. Ini sangat bermanfaat banget. Nanti kita buktikan di pertemuan 2 ya. Kalian yang hafal ini pasti mudah. Karena dalam pembuatan jurnal pun saya masih ada trik-triknya. Biar kalian langsung tepat dari penentuan nama akun, posisi akun dan nominalnya. Biar balance. Yang kedua sekarang, ketika posisi akun yang 5 itu berkurang, tangan kita seperti ini. 1, artinya ibu jari ini harta berkurang sebelah kredit. Yang kedua, kewajiban berkurang sebelah debit. Ketiga, ekuitas berkurang sebelah kredit. Debit. Tuh, saya juga jadi lupa kan. Ralat. Ekuitas berkurang sebelah debit karena berdiri. Yang keempat, pendapatan berkurang sebelah debit. Dan yang terakhir, beban berkurang sebelah kredit. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Oke, sip. Saya ambil satu sampel lagi yang bisa menyebutkan bertambah dan berkurang secara langsung dan tidak ada salahnya. Siapa? Akun bertambah berkurang secara langsung, tidak ada salah-salah, yang lengkap. Siapa? Cung. Ada? Aku mau nyoba. Boleh, silakan Vin. Harta bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, mantap. Dan utang itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Oke. Modal itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan pendapat itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Oke. Dan beban itu kalau bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oke, sip. Ada lagi yang mau coba? Ada lagi? Ayo, ada lagi yang mau coba? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada saya tutup nih. Ada lagi? Udah? Udah? Yakin? Saya tanya sekali lagi, ada lagi nggak? Nggak ada yang mau nyoba? Nggak ada? Coba jawab, kalau nggak ada. Kalau ada. Cung. Yakin nggak ada lagi nih? Waduh, nge-lag lagi nih. Saya tanya satu kali lagi ya. Yakin nggak ada yang mau nyoba lagi? Coba jawab. Jawab nggak ada. Hello.
Oke, kalau kayak gitu, Evin masih hadir, Evin? Masih Kak. Oke, sip. Kalau kayak gitu, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Dan untuk Evin, selamat dapat jajan dari saya gocap buat saldo GoPay ya. Makasih Kak. saya tanya dari tadi nggak ada lagi yang mau coba, padahal kalian hafal ya. Selamat Evin, karena saya selalu seperti itu sih, ngasih jajan gitu kan, biar kalian semangat. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan ya, untuk belajar terus. Oke, untuk pertemuan malam ini mungkin segini dulu, mudah-mudahan dapat diaplikasikan ya materinya ya, khususnya dalam segi saldo normal akun. Kenapa? Karena orientasi kita di kelas akuntansi 5 ini satu pembuatan jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Otomatis saldo normal itu akan digunakan ya. Oke, saya akan kasih nih daftar akun untuk penentuan nanti nama akun. Saya akan kasih ini aja cara bacanya, karena ini PDF-nya bakalan dikasih kirim ya ke WA. Nanti cara bacanya untuk ini, di sini ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia. Kalau ini nggak usah dibaca karena ini untuk perusahaan dagang, tapi kalau untuk nama-nama akunnya itu secara umum pakai ini. Kalau untuk ini ibaratnya pembantu untuk penentuan kas itu akan ada di jurnal apa. Ini jurnal khusus ya, nggak usah dihiraukan lah, nggak usah dibaca. Kalian fokus terhadap klasifikasi akun. Jadi kan tadi kelompok akun tuh ada 5. Nah sekarang untuk listnya atau daftar akunnya, jadi anak-anaknya atau anggotanya dari kelima ketua kelompok itu ada banyak. Nah ini kelompok harta atau harta itu dibagi 2. Ada current asset, ada aktiva lancar, ada harta lancar, ada aktiva lancar ya, fixed asset. Kalau ada investasi itu masih juga ke harta, cuman ini ada akunnya tersendiri gitu, investasi. Dan nanti yang terakhir ada other asset atau aset lain-lain, harta lain-lain. Nanti cara bacanya, ini ada aset, berarti batas aset adalah sampai ke sini. 2. Nah, ini aset listnya dari sini, dari kas. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Jadi cash adalah kas. Not receivable adalah wesel tagih. Akun receivable adalah piutang dagang atau piutang usaha. Gitu cara bacanya ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, ini nomor akunnya. Kemudian batas harta sampai mana? Harta lancar sampai office supplies. Batas investasi jangka panjang sampai investment in bond. Jadi ada 2 nih. Kemudian ada harta tetap. Ada harta tetapnya di sini kebetulan ada 5 yang berwujud aja, yang tidak berwujudnya nanti akan saya tuliskan. Di sini ada 5 dari land sampai ke akumulasi. Akumulasi ini nggak ada lengkap sih, cuma ada 1, land, building, sama equipment, ada 3 aja. Ini yang akumulasi itu yang sifatnya mengurangi, akumulasi penyusutan. Ini akun penyusutan. Kemudian other asset itu ada organization cost atau biaya organisasi. Ini harta lain-lain ya. Berarti harta itu dari mulai cash sampai ke organization cost. Itu cara bacanya. Yang kedua ini ada liabilitas atau utang atau kewajiban. Ini nomor 2 sampai kepada ini long term liabilities ya, atau hutang jangka. Apa gimana? Kak, belum di share screen Kak. Walah, belum di share screen. Tapi nanti di record ada ya. Oke, ini dilihat aja. Untuk aset dari sini ya, nanti dibacanya sampai ke akumulasi ini, dari kas sampai ke akumulasi. Kemudian sampai biaya organisasi, bukan akumulasi, ralat. Yang kedua ada liabilitas atau utang atau kewajiban. Dari mana sampai mana? Dari akun payable atau hutang dagang atau hutang usaha ya. Tapi untuk hutang dagang atau hutang usaha bahasa Inggrisnya masih pakai akun payable, jadi nggak ada perbedaan. Sampai mana? Sampai hutang obligasi, utang jangka panjang obligasi. Dari mulai ini hutang dagang sampai ke sini ya. Ini untuk utang atau kewajiban. Kemudian untuk kalian baca lagi nanti kelompok ekuitas atau modal
dari mulai modal saham sampai ke dividen. Yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan dari mana sampai mana? Dari sales, bahasa Inggrisnya sampai dividen income. Kalau di bahasa Indonesia dari penjualan sampai pendapatan dividen. Jadi bacanya itu ini aja, ada ininya nih, ada nomornya nih. Jadi nggak akan pusing ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya berarti ini expense adalah yang terakhir, beban. Beban dari mana sampai mana? Dari mulai beban pembelian. Dari pembelian sampai ke beban pajak. Ini beban-beban. Yang keenam ini income summary atau ikhtisar laba rugi yang digunakan pada apa? Pada jurnal. Kalau di perusahaan dagang ada jurnal kas keluar. Kalau di perusahaan jasa itu biasanya ada di jurnal penutup. Ikhtisar laba rugi itu mungkin untuk arahan dari saya mengenai cara membaca akun list ini atau daftar akun ya. Oke, untuk pertemuan malam ini cukupkan sekian. Untuk pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, terima kasih. Untuk Evin silahkan chat ke saya. Untuk nomor yang akan diisi GoPay atau transfer juga boleh. Nanti di PC, di personal chat. Kemudian untuk yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dadakan dari saya, kalian harus curiga, gitu ya. Tapi nggak selamanya kayak gitu kok. Cuman ya jadi motivasi aja ketika kalian ingin belajar, berarti kalian harus serius dan nggak boleh disia-siakan waktunya. Lumayan tuh kan, dari jam berapa? 7:30 sampai sekarang jam 9, 1,5 jam, masa kalian habiskan dengan diam aja gitu kan ya. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa diaplikasikan dan bermanfaatnya besar. Terima kasih. Saya undur diri untuk malam ini. Mudah-mudahan di Selasa depan di waktu yang sama, jam yang sama, kita bisa ketemu lagi di pertemuan 2 untuk pembahasan jurnal umum dan penerapannya. Kemudian teknisnya juga saya akan kasih tahu tips and triknya untuk penentuan akun, untuk penyusunannya seperti apa, dan kunci seimbang tuh di mana. Saya akan kasih nanti di materi jurnal umum. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat semuanya ya. Dadah.